Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi pertemuan 11 yang berjudul Sistem Informasi Manajemen dalam Manajemen Operasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Kudiratna Eswari Dewi dengan NIM 230201479 sebagai moderator dan pemateri. Teman saya, Perkenalkan, nama saya Sayumadi Risnandani dengan NIM 2302014814801 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dewayu Putu Premasa Dewi dengan NIM 23020014808 sebagai pemateri. baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama ada konsep sistem informasi manajemen dalam manajemen operasi. Sistem informasi manajemen atau SIM memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan operasional dan strategis perusahaan. SIM dapat membantu meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan membangun keunggulan kompetitif. Dalam manajemen operasi, SIM berperan dalam memproses transaksi, mengontrol proses produksi, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor. Selain itu, SIM juga menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer untuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Pemahaman yang baik tentang konsep SIM dan pemanfaatannya dalam manajemen operasi sangat penting bagi keberhasilan organisasi di era digital saat ini. Selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama, sumber daya manusia. Manusia merupakan komponen penting dalam SIM, baik sebagai pengguna akhir maupun sebagai pakar yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Mereka berperan dalam mengoperasikan semua sistem informasi. Yang kedua ada sumber daya hardware. Hardware mencakup semua peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi, seperti unit pemrosesan pusat, periferal, komputer, dan perangkat penyimpanan. Yang ketiga ada sumber daya software. Software meliputi semua rangkaian perintah pemrosesan informasi termasuk software sistem, software aplikasi, dan prosedur-prosedur yang mengoperasikan sistem. Yang keempat ada sumber daya data. Sumber daya data dalam sistem informasi umumnya diatur, disimpan, dan diakses oleh berbagai teknologi. Pengolahan sumber daya data ke dalam database berfungsi menyimpan data yang telah diproses dan diatur, serta dasar pengetahuan yang menyimpan pengetahuan dalam berbagai bentuknya seperti fakta, peraturan, dan sejenisnya. Yang kelima ada sumber daya jaringan. Jaringan adalah komponen sumber daya dasar dari semua sistem informasi. Sumber daya jaringan meliputi media komunikasi dan dukungan jaringan. Yang keenam ada input sumber daya data. Pemrosesan data menjadi informasi data bergantung pada aktivitas pemrosesan seperti penghitungan, perbandingan, penilaian, pengklasifikasian, dan pengintisarian. Yang ketujuh ada output produk informasi. Informasi dalam berbagai bentuk dikirim ke pemakai akhir dan disediakan untuk mereka dalam aktivitas output. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan produk informasi yang tepat bagi para pemakai akhir. Yang ke-8 ada penyimpanan sumber data. Penyimpanan adalah komponen dasar sistem informasi. Penyimpanan adalah aktivitas sistem informasi, tempat data dan informasi disimpan secara teratur untuk digunakan kemudian. Yang ke-9 ada pengendalian sistem kinerja. Aktivitas sistem informasi yang penting adalah pengendalian kinerja sistem. Sistem informasi harus menghasilkan umpan balik mengenai aktivitas input, pemrosesan output, dan penyimpanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. George M. Scott menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu mampu menginformasikan data sehingga menjadi informasi melalui serangkaian cara untuk meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan George M. Scott di atas, dapat digarisbawahi hal-hal berikut. Yang pertama, sistem informasi manajemen atau SIM adalah menyeluruh. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM adalah terkoordinasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen atau SIM adalah memiliki subsistem informasi. Yang keempat, sistem informasi manajemen atau SIM terintegrasi secara rasional. Yang kelima, sistem informasi manajemen atau SIM mentransformasikan data ke dalam informasi dengan berbagai cara. Yang keenam, sistem informasi manajemen SIM meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, sistem informasi manajemen atau SIM sesuai dengan sifat dan gaya manajer. Yang kedelapan, sistem informasi manajemen atau SIM menggunakan kriteria mutu yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, peran strategis SIM dalam manajemen operasi. Yang pertama, sistem informasi untuk operasi bisnis. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Yang kedua, sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Konsep SIM sangat penting untuk sistem informasi yang efektif dan efisien karena menekankan pada orientasi manajemen dari pemrosesan informasi pada bisnis yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan manajemen dan menekankan bahwa kerangka sistem harus digunakan untuk mengatur penggunaan sistem informasi. Selanjutnya, sistem informasi untuk keuntungan strategis. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama. Selanjutnya, sistem informasi dan rantai nilai. Konsep dasar lain yang juga penting dalam mengidentifikasikan sistem informasi disebut rantai nilai. Konsep ini memandang perusahaan sebagai sebuah rantai dan aktivitas dasar yang menambah nilai suatu produk atau jasa, sehingga memperluas batas dari nilai tersebut. Lingkungan dan keputusan bisnis. Yang pertama, lingkungan operasional. Analisis lingkungan operasional mencakup pemahaman tentang pesaing, pelanggan, dan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam industri. Yang kedua, lingkungan industri. Analisis lingkungan industri fokus pada 5 kekuatan persaingan: ancaman pendatang baru, ancaman produk, substitusi, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, dan persaingan di antara pesaing yang ada. Yang ketiga, lingkungan jauh. Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, ekologi, dan global yang dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya, manajemen sistem informasi bahan baku. Pengertian bahan baku. Bahan baku secara langsung digunakan dalam produksi barang-barang tertentu disebut bahan langsung. Sedangkan bahan pembantu pabrik disebut dengan bahan tidak langsung. Menurut Mulyadi, bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian integral produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, pembelian impor, atau dari pengolahan sendiri. Jenis bahan baku. Jenis bahan baku. Adapun jenis-jenis bahan baku menurut Gunawan Arisuputro dan Marwan Asri yaitu sebagai berikut. Yang A. Bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan dari semua bahan baku yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Yang B. Bahan baku tidak langsung. Bahan baku ini adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Yang ketiga ada komponen anggaran bahan baku mentah. Anggaran bahan baku mentah adalah anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara sistematis serta dan lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang bertujuan untuk yang pertama, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung yang diperlukan. Yang kedua, sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku langsung. Yang kedua, anggaran bahan mentah terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku atau direct materials use budget. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku atau direct materials purchases budget. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku atau cost of direct materials budget, serta anggaran bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.